Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Akbar dipimpin temannya untuk berdoa. Saya berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar, Bu Guru akan mengecek kehadiran siswa kalian, teman kalian. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat atau tidak? Bu Guru panggil namanya satu-satu, nanti acungkan tangan ya. Ya. Ahmad Yusuf Tauhid, Akbar, Anindita Aska, Azahra, Azahra Nuraini, Egi, Harisu, Inta, Julia, Kela, Keisha, Nisa, Rizal, Renata, Revatania, Stevina. Semuanya udah terpanggil? Berarti hari ini kalian punya semangat yang tinggi. Kalian belajar di sini. Alhamdulillah kalian bisa hadir semua di sini. Nah, di pembelajaran kali ini nanti kalian akan belajar bersama-sama kita semua di sini. Nah, sebelum belajar coba dikeluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Bawa alat tulis? Bawa. Nah, ada? Sudah dikeluarkan semua? Nah, jadi kalian sudah berdoa, kalian sudah punya semangat yang tinggi untuk belajar hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional kita, lagu wajib nasional. Sebelum menyanyi, ayo kita berdiri terlebih dahulu.
nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kalian masih ingat sebelumnya dengan tepuk tanaman biar kalian lebih semangat. Kelihatannya loyo banget. Jadi tepuk tanaman, masih ingat ya? Dilihat di sini. Tepuk tanaman. Tanahnya kokoh berdiri, dahan langit melambai, tumbuh daun yang lebat, bunga-bunga bermekaran, buah-buah bermacam rasa. Bisa ya? Nah, dari lagu tadi ada apa aja ya contohnya? Dari tepuk tanaman, berarti di dalam tanaman itu ada apa aja? Kemudian bunga, buah. Kalian punya tanaman di rumah? Punya. Tanaman apa aja yang kalian punya? Apa yang kalian punya di rumah? Jupe punya apa, Julia? Iya, pintar. Ada pohon seledri. Kemudian Egi punya tanaman apa di rumah? Seledri. Selain seledri ada tanaman apa lagi? Nisa? Buah bawang, pintar. Nah, itu kalian sudah punya kebun di rumah yang sederhana. Punya kebun di rumah? Punya. Ada tanamannya? Ada yang menanam pohon jagung? Ada. Ada pohon pisang? Ada. Itu semua namanya tumbuhan. Tumbuhan kalian punya di rumah. Nah, di pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Yaitu nanti kalian akan mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu satu, diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuannya nanti kalian diharapkan dapat mempraktikkan apa itu upaya pelestarian tumbuhan melalui akarnya. Nah, sebelum belajar, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut. Perhatikan ya, sebelum kalian mempelajari lebih dalam, kita perhatikan video pembelajaran berikut supaya kalian lebih memahami. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS kelas 4. Nah, kita belajar di bab 1 nih adik-adik tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Perhatikan ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Adik-adik yang hebat, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Tanya Aga. Suka sayur, buah, kacang. Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Jawab Mia. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Kata Ian. Makanan pokok seperti sagu, nasi, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Kata Banu. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Kata Dara. Nah, ini tadi percakapan Aga dan teman-temannya. Adik-adik, apakah kalian suka makan sayur? Suka tidak kalian makan sayur? Suka. Sayur itu kan berasal dari tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga termasuk salah satu sumber makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan
juga menghasilkan udara atau menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan bisa bernapas. Nah, selain itu ya adik-adik ya, makanan pokok kita juga berasal dari tumbuhan. Adik-adik, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting nih dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Nah, bisa dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa ya? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab 1 ini ya adik-adik ya. Adik-adik, di sini ada percakapan nih antara Bu Mira, Ian, dan Ian. Yuk kita simak bersama-sama. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering, kata Ian. Iya, kalau mau memberi air pada tanaman kita, perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Tanya Bu Mira. Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar, jawab Mia. Nah, adik-adik, ini percakapan Ian, Bu Mira, dan Mia. Mereka bercakap-cakap tentang akar pada tumbuhan. Adik-adik, seperti manusia nih yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan itu juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh pasti memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, seperti akar nih adik-adik, berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu apa saja ya bagian tubuh dari tumbuhan dan apa fungsi dari masing-masing bagian itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ayo adik-adik, kalian bisa lakukan percobaan ini bersama orang tua kalian atau teman-teman atau dengan guru kalian. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Percobaan untuk membuktikan bahwa satu fungsi dari batang. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Lalu ada pewarna makanan, lalu satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga atau seledri, dan kalian bisa berikan juga stiker label untuk nama kalian. Nah, cara kerjanya bagaimana? Isilah gelas dengan air secukupnya adik-adik. Teteskan pewarna makanan sampai airnya itu berwarna cukup pekat ya. Setelah itu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas tersebut. Tuliskan stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelasnya. Diamkan selama 1 malam. Lalu kalian akan bisa amati apa yang terjadi. Nah, nanti air berwarna ini akan masuk ke dalam batang adik-adik. Nanti batangnya akan ada warna, mungkin warnanya merah atau warnanya kuning atau hijau atau biru. Nah, nanti batangnya pasti ada warna merah, kuning atau hijau atau biru. Nah, apa yang terjadi pada seledri atau bunga ini? Yang terjadi nantinya adalah bagian daun atau bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, sesuai warna air yang ada di dalam gelas. Nah, sepertinya air dalam gelas ini akan naik ya, naik ke batang lalu naik ke daun. Jadi kalian amati nih adik-adik. Berikutnya, cobalah adik-adik memotong di bagian tangkai atau bagian bawah dari seledri atau bunga itu. Apa yang kalian amati? Nah, ketika Kak Citra mempraktekkan, yang Kak Citra amati adalah pada bagian dalam batang itu akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang tersebut. Bagian tumbuhan apa nih yang kita amati pada percobaan ini? Ya, bagian tumbuhan yang kita amati adalah bagian batang. Lalu apa ya kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Berarti apa ya fungsi batang? Ya, fungsi batang adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini adik-adik membuktikan bahwa batang itu berperan dalam proses distribusi
distribusi air ke seluruh bagian tumbuhan dan distribusi makanan untuk tumbuhan tersebut. Adik-adik, sama ya seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh dari tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ayo kita belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, dari video tadi bahwa di situ ada percakapan antara tadi siapa? Ada Agam, ada siapa tadi teman-temannya? Ian. Nah, ada Bu Guru. Di situ mempercakapkan antara tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang layu, bisa kita makan. Ada tumbuhan yang bisa kita makan. Contohnya apa? Bayam. Bayam, pinter. Sayuran itu, sayuran yang bisa kita makan. Selain itu juga makanan pokok kita sehari-hari dari apa ya? Nasi. Nasi terbuat sebelumnya dari tumbuhan padi. Itu merupakan contoh tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan, yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tanaman itu ada bagian-bagiannya. Contohnya tadi melakukan percobaan. Ada bagian dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya layu. Tadi diapakan sama Ian? Disiram supaya tumbuhan itu bagaimana? Tumbuh dengan subur. Iya, tumbuh dengan subur. Disiramnya menggunakan air. Air itu menyerap ke dalam tanah. Diserap oleh apa? Oleh tumbuhan itu? Akar, pinter. Nah, itu berarti fungsi dari akar. Kemudian tadi di situ juga ada batang. Batangnya kokoh berdiri kayak tadi tepuk tanaman. Batangnya kokoh berdiri. Itu untuk mengalirkan atau menyerap air tadi dari batangnya yang tidak ada warnanya kemudian menjadi ada warnanya. Itu membuktikan bahwa tumbuhan itu menyerap air ya. Kemudian, apakah kalian pernah makan sayur? Sayur apa yang pernah kalian makan? Bayam. Kemudian kangkung. Apa lagi? Katup. Pintar. Apa lagi? Buncis. Apa lagi? Wortel. Iya. Itu sayuran yang pernah kalian makan. Semuanya itu kalian juga punya tahu bagian-bagiannya. Wortel itu akarnya bisa kita makan. Bayam batangnya, ya, batangnya, daunnya. Terus apa saja sih bagian dari tumbuhan itu? Dan tahukah kalian fungsinya? Tahu, tadi sebagian sudah dijelaskan dari percakapan itu. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Semuanya itu merupakan bagian dari tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian di sini akan mempelajari apa sih itu bagian dari tumbuhan dan apa sih fungsinya. Tadi sudah ada gambaran dari percakapan video pembelajaran tadi. Nanti biar lebih jelas kalian berkelompok dengan kelompok kalian. Sebelum kalian berkelompok, Bu Guru akan tunjukkan media tumbuhan yang asli supaya kalian bisa memahami lagi apa sih itu bagian dari tubuh tumbuhan itu. Mau Bu Guru tunjukkan? Mau. Di sini. Lihat, Bu Guru punya tanaman. Ada yang tahu ini tanaman apa? Tomat. Tanaman tomat ini jika kita angkat di dalamnya
Di bagian bawah, ada yang tahu bagian bawah itu ada apa? Akar. Nah, ini yang namanya akar. Kemudian yang dipegang Bu Guru ini apa? Batang. Terus yang hijau-hijau ini? Daun. Yang ini? Buah. Sebelum membentuk buah, ada apa di sini? Bunga. Nah, ini bagian-bagian dari tumbuhan pohon apa ini? Pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, kemudian ada bunganya yang belum membentuk menjadi buah. Ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Supaya nanti kalian lebih memahami lagi. Kalian sudah bawa tanaman dari rumah? Sudah. Coba dikeluarkan tanaman yang kalian bawa. Tadi ada pohon apa aja? Tumbuhan apa aja? Terus? Yuk, dikeluarin coba di atas meja semua. Nanti kalau kalian kurang memahami, kalian bisa mengamati tumbuhan yang Bu Guru bawa. Daun pandan. Daun pandan, daun bayam. Ya. Nah, ini sama. Udah dikeluarin semua? Nah, sama di sini. Nanti kalian membentuk kelompok kalian masing-masing. Kemarin sudah sama. Dari sana dibentuk kelompok apa ya? Nama buah, boleh. Kita karena sekarang belajar tumbuhan nama buah. Kelompok strawberry, mangga, apel, anggur. Ada strawberry, mangga, apel, dan anggur. Semuanya punya tanaman dari rumah? Punya. Contohnya ini, teman kalian juga membawa. Di sini ada, tahu pohon apa ini? Seledri. Yang sebelahnya? Daun bawang. Nah, ini merupakan tumbuhan. Nanti kalian amati, apakah di tumbuhan ini ada akarnya? Contohnya ini pohon apa ya? Bayam. Ini ada bagian bawah akar. Sebelum kalian mengamati semua ini, Bu Guru akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kalau kalian kurang memahami, kalian boleh lihat ke depan punya Bu Guru ya tanamannya. Ada namanya, yuk ditulis dulu namanya. Ya, nama anggotanya nama kalian. Nama kalian ditulis dulu. Terus kalian amati pohon yang kalian bawa. Nama kelompoknya dulu ya. Ada nama kelompoknya? Ada.
Ini bagiannya apa ini? Oh ya nggak apa-apa, kan bersama-sama dikerjakan. Diamat bagian apa? Iya, ditulis. Diamati ya bagian-bagiannya, fungsinya. Kalian juga boleh buka referensi buku catatan kalian, buku paket kalian. Yang teliti ya, ada fungsinya kalian tuliskan di situ. Udah mengamati bagian-bagian tumbuhannya, sudah belum? Sudah ini bagian tumbuhannya? Sudah. Yang kemudian kalian amati, tuliskan. Tuliskan fungsinya, kemudian nanti setelah tuliskan fungsinya kalian berlatih menjodohkan apa sih fungsi dari bagian tumbuhan itu. Setelah menuliskan fungsinya kalian berlatih menjodohkan fungsi dari bagian tumbuhan itu. Yang teliti, kalian bekerja sama bersama kelompok kalian. Di sini ada tumbuhannya. Ini tanaman apa namanya ya? Daun pandan. Ini ada akarnya, kemudian ada daunnya.
bagian fungsi apa kira? Semuanya. Yang nulis boleh satu, nanti temennya yang bacain, nggak harus nulis satu-satu. Fungsinya, udah tahu fungsinya? Ini daun penggaris. Iya, pakai penggaris biar lurus. Bawa penggarisnya nggak? Yang di sana kalian menjodohkan ya, apa fungsi dari bagian tumbuhan itu. Kalau yang nggak bawa tumbuhan, kalian boleh mengamati tumbuhan yang Bu Guru bawa. Tadi ada pohon apa ya? Pohon tomat. Boleh lihat ke depan. Yang belum paham bagian tumbuhan boleh lihat ke depan ya. Kayak tadi bisa. Boleh. Ini udah? Udah. Ini udah? Dibaca lagi yang udah. Ada yang keliru. Ya. Dibaca lagi. Ayo mengamati. Itu. Nah, ini contoh bisa mengamati. Ada tumbuhan apa aja ini? Ya, di sini ada buahnya enggak? Enggak ada. Kalau ini ada ini. Ya, tapi semuanya memiliki apa yang sama? Akar. Lalu bisa sudah selesai semua? Sudah. Coba dilihat. Ayo kita berlatih. Berlatih menyebutkan bagian dari tumbuhan itu. Kemudian kalian sebutkan fungsinya seperti yang ada di LKPD kalian. Coba dibuka LKPD-nya yang seperti ini. Ada? Ada apa tidak? Ada. Nanti Bu Guru
dari tumbuhan dan ada 5 kartu kata fungsi dari bagian tumbuhan. Guru contohkan dulu satu, ya. Nanti kalian di sini memilih satu kartu kata. Bu Guru contohkan satu. Di sini, di nomor 5, Bu Guru. Ada apa ini ya? Buah. Berarti nanti kalian ambil satu kartu kata, kalian tempelkan. Apa sih fungsi buah? Ada yang tahu? Ucap, angkat tangan. Ya, Rizal, apa fungsi buah? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Iya, tepuk tangan buat Rizal. Fungsi buah itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kamu tempelkan di bawahnya seperti ini. Bisa? Bisa. Ada yang mau bermain kartu kata dan kartu kalimat punya Bu Guru? Ya, coba kelompoknya mangga. Pilih salah satu kartu kata dan kartu fungsinya. Coba dibaca kelompoknya mangga itu bagian apa? Bunga. Apa fungsinya? Tempat pemberiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi. Iya, betul? Tepuk tangan buat kelompok mangga. Boleh duduk. Nah, itu bunga. Fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak nantinya akan menjadi biji. Ada yang mau bermain lagi kelompoknya? Ya, kelompok strawberry ya? Iya. Coba dipilih. Dibaca? Akar. Betul itu akar? Betul. Apa fungsi akar? Iya, pintar. Tepuk tangan buat kelompoknya strawberry. Silakan duduk kembali. Itu akar. Fungsinya menyerap air dan nutrisi dalam tubuh, juga untuk menopang tumbuhan. Ada 2 kartu kata lagi. Siapa yang mau bermain? Ya, kelompoknya anggur. Bagian apa itu? Daun. Daun. Apakah fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun dibaca? Kata. Tumbuhan membuat makanan dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Iya, betul? Sama yang lain? Sama. Tepuk tangan buat kelompoknya anggur. Itu ada daun. Daun itu tempat
bisa tumbuh. Satu lagi, ya, Kela, kelompoknya apel. Iya. Bisa? Bagian apa itu? Batang. Apa fungsi dari batang? Apa fungsi dari batang? Dibaca Kela dari kelompoknya. Mengantarkan air mengalir dan makanan ke seluruh bagian tubuhan. Iya, pintar. Sama yang lainnya? Ada yang berbeda? Sama semua? Sama. Berarti hebat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian berarti sudah memahami bagian dari tumbuh-tumbuhan. Di sini ada akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan mengenal fungsi-fungsinya masing-masing. Kemudian, ayo kita jodohkan bagian tumbuh-tumbuhan dengan fungsinya. Di sini sudah ada daun. Apa fungsi daun? Tempat tumbuhan membuat makanan. Yang kedua, batang. Apa fungsi batang? Angkat tangan. Ya, bisa. Mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh tubuh. Iya, pintar. Berarti ditarik garisnya ke sini. Tepuk tangan buat kelompoknya Rizal. Kemudian apa sih fungsi bunga? Ada yang tahu? Ya? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Iya, bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Yang lainnya ada yang sama? Sama, ada yang berbeda? Tidak, berarti sama ya. Apa sih fungsi akar? Angkat tangan. Iya, Aini? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Iya, pintar. Tepuk tangan. Menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Yang terakhir, apa sih fungsi buah? Iya, Naila? Tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan. Bisa semuanya? Bisa. Ada yang belum tepat? Dalam LKPD yang kalian kerjakan? Semuanya udah memahami? Sudah memahami. Nah, jika sudah memahami, nanti kalian ayo kita berkebun. Mau berkebun? Berkebun, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah bawa alat-alat untuk berkebun? Sudah. Sebelum kalian menanam, kalian simak dulu video berikut ini ya. Ini yang ditanam pohon apa? Nah, nanti setelah 25 hari kemudian tanaman itu tumbuh subur. Makanya kalian harus selalu jaga tanaman kalian setiap hari. Dilihat kalau airnya di bawah sudah banyak, wah. You cannot keep it from looking for love. No one hide it, ain't gonna lie. I'm
till the day that I die. All we are is delicate people, handle me with compassion and care. Yes, we are delicate people. Whoa, I might be shaken, I might feel weak. My words may fail me when I try to speak. You know the feeling, akan I'm lebih trying to tumbuh love. subur Just lagi. keep on running, don't you ever give up. All we are is delicate people, handle me with compassion and care. Yes, we are delicate people. Nah, di sini kalian tadi sudah tahu ya cara menanam pohon dari seledri. Ada cara-caranya. Mau kalian berkebun? Mau. Nanti kalian ada barang bekas, yaitu dari tutup botol kalian. Di sini nanti dikasih tanah, kemudian dikasih air terlebih dahulu supaya menyerap karena tanahnya kering. Nanti dimasukkan. Nanti kalau setiap hari disiram, airnya akan jatuh kemana? Ke bawah. Jadi bagian yang bawah ini untuk menyimpan air yang dari tanaman tadi. Kalian kalau sudah penuh apakan airnya? Dibuang. Paham? Paham cara menanam? Ya. Ayo kita menanam. Nah, ayo kita berkebun. Nanti kalian membawa satu jenis tanaman yang telah kalian bawa. Boleh seledri, boleh daun bawang. Nanti kalian itu mempraktikkan upaya pelestarian tumbuhan melalui akarnya. Kalian sudah bawa alat dan bahannya? Kalian selain mempraktikkan upaya pelestarian tumbuhan melalui akarnya, yaitu dengan daun seledri atau pohon seledri, kemudian pohon daun bawang. Kalian juga di situ memanfaatkan barang bekas, yaitu barang bekas, botol bekas, ya, air mineral. Ya, kalian digunakan untuk pelestarian lingkungan, upaya melestarikan tumbuhan melalui akarnya. Mau berkebun? Mau. Dibawa alat dan bahannya. Nanti kalian supaya tidak kelasnya tidak kotor, kalian kita bermain di luar kelas. Siap? Siap. Satu kelompok masing-masing di bawah. Yuk kita keluar mempraktikkan upaya pelestarian tumbuhan. Di sini, ini ada tanahnya, dimasukin dulu. Jangan dipanasan di sini. Ya, dikasih tanahnya dulu. Membantu yang lain. Satu kelompoknya masing-masing. Dimasukin tanahnya. Awas basah ya. Yuk dimasukin. Iya, sampai penuh. Pakai tangan aja, nanti cuci tangan nggak apa-apa. Sampai penuh. Dodok biar nggak susah. Jongkok. Nah, yang penuh. Nanti dibasahi dulu. Cukupnya.
Yo. Awas kena baju. Yo. Kasih air. Kasih air. Yang penuh itu yang penuh. Kasih sedikit lagi. Itu pohon apa namanya? Pegang satu, cuci tangan gantian. Menyerap ya dikasih lagi airnya. Kalau belum menyerap sampai basah. Jongkok jadi sampai menyerap airnya lagi. Bolong ya, yang udah cuci tangan ada itu aja. Nah, iya kayak kita. Ya. Ini kan menyerap tuh. Iya. Kasih tanah yang kering atasnya. Udah? Rena udah? Mana bawahnya? Oh, udah cuci tangan. Bisa nggak Rena? Yang udah ke dalam, yang udah cuci tangan. Mana semuanya Rena? Tangan dulu. Sudah ditanam? Kelompok sini nanam apa? Daun seledri. Sana? Daun bawang. Nanti tanaman itu kalian jaga setiap hari. Berarti kalau supaya tidak layu, tanaman itu harus dijaga dengan cara apa? Supaya kalian lebih semangat, supaya agar tidak loyo. Tadi kalian sudah mengerjakan
bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian sudah menanam tanaman? Mana coba tunjukkan tanaman yang sudah kalian tanam tadi secara berkelompok. Dari kelompok sini, tanaman apa? Seledri. Kelompoknya daun bawang. Sini seledri, sana daun bawang. Nah, itu nanti upaya pelestarian melalui akarnya. Kemudian supaya bersemangat, hasil kerja kelompoknya disimpan di tengah meja kalian supaya tidak tersenggol. Ya. Masih ingat lagu Pelajar Pancasila? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Coba yang lebih keras, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitu semangat. Tepuk tangan buat kita. Nah, dari pembelajaran tadi, ayo kita refleksikan dan simpulkan. Apa saja sih bagian dari tumbuhan? Ada yang tahu? Bagian dari tumbuhan. Ya, pintar. Renata? Ya, terus? Ya? Bunga, buah. Iya, pintar. Tepuk tangan. Bagian dari tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang manakah yang berperan untuk bertahan hidup kita? Untuk yang melakukan fotosintesis. Daun. Tadi ada bagian tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sudah paham kalian? Sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah memahami ya. Nah, ini ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ada bagian dari tumbuhan. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, kalian kerjakan evaluasi mandiri. Formatif ya. Guru bagikan dulu. Agar lebih memahami lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Apa itu? Dari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, kalian kerjakan soal asesmen. Kasih nama dulu. Iya. Kasih nama terlebih dahulu.
Ada yang udah selesai? Yang udah kumpulin? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Nah, dari tadi pembelajaran hari ini ada setelah mengerjakan asesmen sumatif, nanti jika ada nilainya yang belum 100 atau belum maksimal, tidak usah berkecil hati. Kalian masih ada kesempatan untuk belajar di kemudian hari dengan mempelajari lagi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang sudah nilainya maksimal, kalian mempelajari lagi materi yang sudah diajarkan, kemudian mempelajari materi yang akan dipelajari di kemudian hari. Nah, tadi setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Senang. Coba ekspresikan, jika kalian senang, bagaimana ekspresi kalian? Senyum. Coba yang lebar senyumnya. Senyum apa cemberut? Senyum. Iya, terima kasih. Berarti nanti kalau yang belum nilainya maksimal, kalian belajar lagi, mempelajari lagi, dan bisa kalian mengikuti pengayaan dan remedi. Kemudian nanti setelah pembelajaran hari ini bagian dari tumbuhan, nanti kalian di rumah mempelajari lagi materi yang untuk berikutnya, yaitu mengenal bagian-bagian daun. Daun itu bermacam-macam. Sama apa beda daun? Berbeda. Contohnya di situ ada daun pandan dan daun bayam. Sama atau tidak? Beda. Nanti kalian pelajari lagi di rumah supaya kalian lebih memahami lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kalian pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dikemas dulu bukunya, alat tulisnya.
Coba gantian yang pimpin doa. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kalian pulang dengan selamat sampai rumah, ketemu dengan keluarga. Nanti kalian sudah tahu kalian diajarkan apa aja untuk pembelajaran hari ini. Coba tadi kelompoknya Mangga dipimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan pulang selamat sampai tujuan bertemu dengan keluarga. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh pulang, hati-hati.